Kemudian kita punya tips di sini, bagaimana sih meningkatkan kualitas kita, sudah bisa berbicara di depan publik, tapi kita ingin improve gitu ya, ingin meningkatkan kualitasnya gitu ya. Nah, kita bisa mengevaluasi dari pendengar. Jangan takut diberikan masukan begitu ya, Dek, ya. Karena apa? Kalau misalnya kita sudah keras hati, tidak mau mendengarkan kritik dan masukan dari orang lain, ya sudah, kemampuan kita akan stuck di situ, gitu ya. Tidak akan ada perkembangan dari kemampuan kita dalam berbicara di depan publik. Kalau misalnya ada yang menyampaikan, suaramu terlalu ini, terlalu volumenya kurang, begitu ya. Pada saat menyampaikan, langsung emosi. Suara saya memang begitu dari sononya. Enggak boleh seperti itu, ya. Kalau misalnya memang dari aspek anatomis, jangan jangan stuck di situ. Kita harus cari solusi. Gimana sih caranya? Oh, kalau misalnya memang kemampuan volume suaranya memang hanya terbatas sampai di situ saja, artinya kita butuh bantuan berupa alat pengeras suara. Seperti apa, Bu? Kita perlu tahu gitu ya, kapasitas volume suara kita itu, baiknya itu di tingkat, jumlah audiens yang seberapa. Kalau misalnya dalam skop audiens yang kecil, masih bisa diterima, misalnya dalam 20 orang, dalam kelas masih bisa terdengar dengan baik, saya tidak memerlukan pengeras suara, nggak apa. Tapi perlu ditambah lagi, misalnya kalau saya berbicara di depan publik dengan audiens yang 50 gitu ya, dengan volume suara yang seperti ini, kira-kira masih bisa didengar dengan baik atau tidak? Bisa diterima dengan baik atau tidak? Seperti itu. Atau bahkan kalau misalnya kita ada 2 kelas gitu ya, skop audiensnya lebih banyak lagi, apakah masih mumpuni dengan volume suara tanpa bantuan pengeras suara? Itu perlu kita tahu. Kemudian, jangan pernah takut untuk membuka sesi tanya jawab. Nah, seperti yang saya sampaikan, jangan pernah takut untuk memberikan jawaban kepada audiens dan jangan pernah takut tidak bisa menjawab. Yang perlu kita khawatirkan ketika kita menjawab sesuatu dengan tidak berdasarkan referensi. Nah, seorang public speaker ini punya tanggung jawab moral. Ketika dia menyampaikan sebuah hal tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya asal supaya terlihat keren, supaya terlihat hebat begitu ya, supaya tidak malu ketika tidak bisa menjawab sebuah pertanyaan, ini justru menjadi hal yang fatal. Kenapa? Audiens kita di sini perlu kita ketahui bukan lagi mereka-mereka yang tidak melek teknologi. Bisa jadi audiens kita ini melakukan konfirmasi dengan cara mengidentifikasi kira-kira di media itu sebagian besar second opinion-nya tuh seperti apa? Lebih banyak cenderung opininya sama seperti yang disampaikan kita atau justru bahkan kontra dengan penyampaian kita seperti itu. Kemudian antusiasme ya, tetap harus berlatih, berlatih dan berlatih karena sebagai seorang public speaker itu yang dibutuhkan memang adalah latihan khusus begitu ya. Bahkan seorang presiden Amerika pun dalam 5 menit pidatonya ya, latihannya bisa sampai 5 jam, gitu ya. Karena apa? Karena berusaha untuk membuat bagaimana statement yang dia sampaikan itu menjadi powerful, begitu ya, sesuai dengan kebutuhan, ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan berkali-kali, menjadi seorang public speaker itu bukan tentang kita sebagai narasumbernya, begitu ya, tapi tolak ukurnya adalah audiens kita. Kemudian yang keempat, buat situasi yang menyenangkan, apalagi di momen-momen kritis nih seperti kalau misalnya kita diberi sesi terakhir dari 3 narasumber, ternyata kita dapat sesinya yang terakhir gitu ya, karena menjadi tamu utama begitu ya, diharapkan memang menjadi narasumber yang sangat ditunggu-tunggu begitu oleh audiens, sehingga penempatannya di sesi ketiga. Gimana caranya? Ini kita membuat sesi kita ini sangat berkesan gitu ya dengan adanya penyampaian-penyampaian yang menyenangkan. Kemudian bagaimana menangani pendengar yang sulit? Ya, Bu Dian belum menjelaskan tentang jenis-jenis audiens ya. Ada audiens kita yang modelnya ini permisif begitu ya, tipikal yang mudah menerima apa yang kita sampaikan begitu ya. Kemudian ada audiens yang modelnya memang visioner begitu ya. Dia sudah memiliki kecenderungan untuk punya pengalaman belajar,
punya modal pengetahuan atau informasi terkait dengan topik yang akan kita sampaikan. Kemudian di sini bisa memberikan sumbang solusi atau sumbang saran, begitu ya. Tapi jangan lupa kita punya jenis audiens yang nyentrik, begitu ya. Ada Bu, ada. Jenis audiens seperti ini nih kadang-kala kita temukan beliaunya tidak kontradiktif dengan penyampaian yang kita sampaikan pada saat momen tersebut, begitu ya. Hanya saja kadangkala menyampaikan beberapa statement yang di sini sengaja membuat kontradiktif dengan penyampaian kita, dengan topik kita. Nah, ini yang saya sebut sebagai audiens yang nyentrik, begitu ya. Sebenarnya secara personal beliau menerima, kemudian sengaja melemparkan isu atau pertanyaan yang kontradiktif dengan materi yang kita sampaikan. Bagaimana mengatasi pendengar-pendengar atau audiens yang modelnya seperti ini, Bu? Yang pertama ya, sebenarnya tidak ada yang sulit ya. Kita bisa tetap konsisten ya dengan materi yang kita sampaikan tadi ya. Jangan pernah terpengaruh dengan statement-statement yang sekiranya akan menggiring kita juga ikut menjadi kontradiktif dengan statement kita sebelumnya. Itu saja yang perlu dipegang. Kemudian kerugian kita pada saat menghadapi model-model audiens yang nyentrik seperti ini adalah kerugian kita cuma satu, kita kehilangan waktu. Nah, waktu kita untuk memberikan respon kepada beberapa audiens yang lain ini akhirnya hilang karena kita terlalu fokus pada pendengar yang nyentrik ini atau pendengar yang sulit ini. Kalau misalnya pendengar ini memberikan statement atau pertanyaan di periode pertama yang dimana moderator di sini memberikan kesempatan kepada 2 atau 3 moderator lainnya, ya kita serahkan lagi kepada moderator. Kalau misalnya dirasa sangat memakan waktu, kita kembalikan lagi kepada moderator. Nah, tapi di sini closing-nya yang baik ya, dengan closing yang elegan seperti itu ya. Jangan sampai kita terkesan lari dari pertanyaan si audiens ini ya. Dengan cara seperti apa? Kita bisa tanyakan gitu ya, kontaknya begitu. Nah, terkait dengan atau medianya yang lain sehingga kita bisa diskusi atau nanti pada saat selesai sesi kita, kita bisa dekati, kita bisa lanjutkan diskusi kita. Sehingga tidak ada statement bahwa kita lari dari pertanyaan audiens. Yang terakhir adalah gunakan alat bantu, media yang interaktif, media yang menyenangkan bagi audiens kita. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini ya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan dipersilakan ya untuk dituliskan ya. Saya respon satu persatu via grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.